Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan simak sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima penjelasan. Saya akan membagikan cerita atau pengalaman pribadi saya kepada Bunda agar bermanfaat ke sesama mengenai bagaimana cara saya dalam membantu anak saya agar lancar membaca sebelum masuk SD. Yang pertama adalah waktu itu pada saat anak saya usia 3-4 tahun, artinya kan ada waktu jaraknya 1 tahun ya, 3 menuju 4 tahun. Itu saya sebagai orang tua sudah mulai selektif untuk memilih mainan-mainan mana aja gitu yang cocok untuk perkembangan otak si kecil. Yang pertama itu adalah matras puzzle atau karpet puzzle. Bunda bisa beli ini di toko-toko mainan terdekat atau di Shopee juga bisa, karena fungsinya adalah ketika nanti kita lagi menemani dia lagi makan atau lagi bersantai atau lagi bermain dan bahkan dia tertidur bersantai-santai bersama kita saat itu, kita juga bisa sambil ngajakin dia ngobrol. Misalnya contohnya adalah kayak, oh ini huruf apa, ini huruf A, atau ini huruf B, atau ini huruf C gitu. Ulangi aja seperti itu setiap hari. Nah, lalu mainan selanjutnya adalah ketika dia sudah terbiasa dengan matras puzzle tadi, dia udah bisa mulai mencocokkan ini huruf A, B, sama C. Itu kan nggak lengkap ya puzzle matrasnya. Biasanya umumnya tuh hurufnya itu cuman ada 5, A, I, U, E, O. Itu nggak apa-apa. Pokoknya yang tiap hari tetap Bunda ajarin. Lalu selanjutnya Bunda bisa belikan untuk mainan tambahannya. Itu adalah stiker dinding yang bisa ditempelkan di dinding-dinding di tembok gitu, di deket sama kasurnya dia untuk tidur gitu. Lalu mainan yang nomor 3 yang harus Bunda beli, saya anjurkan adalah puzzle abjad. Ketika anak kita udah terbiasa melihat abjad yang ada di sekeliling dia, dari yang tadi matras abjad sama yang gambar stiker yang ada di kasurnya yang udah ditempelin Bunda ke dinding, nanti kita ajak main. Ketika dia udah mulai terbiasa, ajak main sama puzzle abjad itu. Misalnya contohnya saat ngajak mainnya kayak gini, yuk kita cari yuk puzzle yang huruf A itu yang mana gitu, yuk bantu Bunda yuk untuk cari huruf A itu yang mana ya kira-kira, kayak gitu aja gitu. Untuk usia 4-5 tahun ada jarak untuk 1 tahun lagi, kita tingkatkan lagi untuk mengajar atau membimbing anak kita. Yang pertama adalah itu kita siapkan untuk 2 buah papan tulis ya. Yang pertama adalah papan tulis mainan yang kayak bisa ditulis habis itu dihapus kayak gitu. Ini banyak banget di toko-toko, bisa Bunda beli juga di toko-toko online ya. Tujuannya adalah nanti kita ajarin dia praktek untuk tulis menulis oret-oretan di situ ya. Yang kedua adalah juga kita siapkan papan tulis ya, kita tempelkan di dinding gitu. Jadi kita ajak mereka, anak kita untuk menulis oret-oretan gitu kan, agak lebih luas kan itu yang papan tulis itu. Beli 2 spidol untuk kita, untuk orang tua sama untuk anaknya ya. Contohnya, oh ya Bunda mau nulis huruf A, ya nulis bareng-bareng yuk, gitu aja gitu. Setiap hari ya, nggak usah lama-lama seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah untuk persiapan untuk Bunda membeli atau menabung untuk membelikan dia buku-buku lancar membaca gitu. Beli aja di Shopee atau toko-toko online gitu. Tulis aja kata kuncinya lancar membaca. Di situ ada 1 paket buku ya, dari yang pertama kali level 1 sampai level yang tertinggi seperti itu. Dan buku-buku yang lancar membaca itu tadi itu harus habis ya Bunda. Jadi Bunda harus mempergunakan sebaik mungkin buku itu. Jadi ajarkan ke anaknya Bunda 1 hari itu 1 halaman. Cuman sebentar aja kok. Cuman mungkin 1 menit sampai 5 menit itu aja. Cuman sebentar ketika dia saat-saat dia bermain. Jangan dipaksakan ya, oke. Jangan terlalu serius suasananya. Pokoknya jalan santai aja sambil bermain. Itu saya ada opsi lain yang juga sudah saya lakukan ke anak saya. Caranya itu seperti ini ya Bunda. Nah Bunda, ini cara saya yang paling manjur dalam mempraktekkan ngajarin anak saya untuk membaca abjad gitu. Dalam Iqra jilid 1 itu kan AA, Baba, Abah kan seperti itu. Jadi saya ngajarin anak saya waktu itu ya seperti ini. AA seperti ini ya kan.
terus BB, terus A, B, seperti itu seterusnya. Misalnya ini lagi, pokoknya setiap hari tuh satu halaman gitu. Untuk bunda-bunda yang mungkin rajin ya, mau nulis gitu ya, sebelum ngajarin anak bisa nulis dulu, ini mempersiapkan seperti itu. Terus habis ini lagi aba misalnya seperti itu, di contoh yang jilid 1 seperti ini ya, tulis aja gitu AB seperti itu ya, seperti dan seterusnya. Lalu apa yang saya dapatkan dari semua cara saya tadi? Alhamdulillah ketika itu anak saya waktu pertama kali masuk TK usia 5 tahun itu udah lancar membaca gitu. Bukan membaca cepat enggak, tapi dia udah mengerti semua huruf, udah menguasai dan bisa merangkai secara pelan-pelan seperti itu. Dan saya tidak mendaftarkan anak saya ke PAUD, dan di TK pun dia hanya kurang dari 1 semester. Artinya anak saya nggak punya ijazah PAUD ataupun ijazah TK, karena setelah itu saya full ngajarin sendiri. Dan usia 6 tahun saya nekat untuk mendaftarkan anak saya sekolah, dan alhamdulillah diterima karena udah bisa membaca lancar dan juga mengaji seperti itu. Kesimpulannya adalah kalau saya dan anak saya aja bisa, pastinya bunda yang ada di rumah dan anak-anak bunda juga pasti bisa, karena semua anak itu diciptakan dari kecil itu cerdas, tergantung bagaimana kita sebagai orang tua mendidik dia dengan caranya masing-masing. Ini adalah pengalaman saya pribadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.